Intinya sholat tahajud itu sepertiga malam. Kalau nggak sepertiga malam bukan tahajud. Berarti itu syarat dong. Bukan syarat. Karena itu Bisa itu nggak sepertiga kalau malam? tidak di sepertiga malam dikatakan tahajud? Misal jam 11 malam. Nggak usah pakai Nah tahajud itu sepertiga udah malam aja. syarat. Sholat sepertiga malam. Itu udah syarat. Jadi kalau kamu Itu nama mengatakan lain dari tahajud sepertiga tidak malam, pakai Bun. syarat, kamu baru menyatakan syarat tadi. Gimana? Boleh nggak disebut tahajud? Bukan. Itu nama Bisa lain nggak? dari sepertiga Sekarang saya malam. tanya kamu, kalau kamu bilang tahajud tidak bersyarat, bisa nggak tahajud dilakukan pukul 11 malam? Bisa. Oke, bisa nggak tahajud dilakukan jam 6 maghrib? Nggak bisa. Bukan tahajud namanya. Berarti udah syarat dong itu. Kalau nggak mau. Mari kita mulai live kita ya. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Belum bisa on cam, on com. Males kalau. Halo Bunda. Oh kenapa? Nggak beli juga followers? Bun, Kenapa kok nggak beli followers dulu biar bisa dibuka kameranya? mau tanya Bun. Ya Allah tanpa dosa pula dia ngomongnya. Tanya lah. Bunda kok glowing gitu gimana Bun? Pakai cahaya ilahi lah. Udah, Muslim magang. Aku dulu nanya sama kau ya, boleh? boleh. Kenapa kau tiru-tiru aku Kristen magang terus tiba-tiba kau jadi Muslim magang gara-gara kau sering di roomku? Gak pernah ngikutin Bun. Kenapa kau ikut-ikutin? Gak pernah ngikut. Alah, kau sering kali kau. Gak ada Muslim magang sampai aku menciptakan nama Kristen magang. Jujur kau. Kau terinspirasi kan? Iya, saya ngefans Bunda. Ngepes. Oh? Iya. Itu penyakitnya tikus loh, pes. Fans. Hah? Bunda lah idola. Aku nggak pernah ikut idol. Nggak mungkin aku jadi idolamu. Kenapa? Kau masih magang emang muslimnya? Enggak. Terus kenapa namamu Muslim magang? Ngikut doang. Oke. Berarti udah Muslim tulen? Muslim ya, Muslim. Saya Muslim. Tulen nggak? Tulen itu apa? Tulen itu murni. Ya. Berarti kamu sudah masuk dalam ajaran Islam secara penuh? Iya, dari lahir. Enggak, bukan masalah dari lahir. Kau nggak mungkin dari lahir sudah mengikuti ajaran Allah secara penuh, mustahil karena kau belum sholat. Begitu kau lahir belum bisa sholat. Jangan bohong sama aku. jangan kau bilang Iya, dari Bunda. lahir kau. Ya kali kau udah berzikir kau begitu lahir, kan? Jangan gitu. Kita kritis aja. Apa yang mau kamu tanya? Enggak, udah tadi. Udah, itu aja. Oke. Ya. Bye. Kau, makanya aku bilang, jangan pernah ada yang bilangin, aku Kristen dari lahir, aku sudah melakukan ajaran kekristenan dari lahir. Betulnya bohongmu itu? Betul nggak itu, Onti? Logikanya kan gitu. Ya kan? Konsekuensi logisnya ya kamu berarti dari kecil kamu udah itu. Udah sholat, udah puasa. Ya kali lu baru lahir pas bulan Ramadan lu langsung puasa. Alah. Gitulah. Apalagi si kakek ini, ampun. Naik turun Bun. Anggaplah ingus.
naik lagi, turun lagi. Gimana ini boleh ceritanya, Bun? nanya nggak? Yang ada kan, kamu pernah dengar nggak sih? Apa doa di sepertiga malam itu loh? Pernah tahu? Tahajud. Iya. Itu kan katanya diijabah ya. Insya Allah. Ada nggak sih? Aku nanya ya, ini koreksi kalau salah ya. Ya. Tuhan turun di sepertiga malam itu betul nggak sih? Tuhan turun. Ada nggak sih itu kayak pernah denger aku. On cam. Iya, kalau ceritanya itu seperti itu, Bunda. Sepertiga malam itu jam berapa? Ke bawah jam 12, jam Nih ya. 2. Aku ini ya, dengarkan ya. Ini narasi dari itu ya. Dalam Islam, terdapat kepercayaan bahwa Allah SWT turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Waktu ini dianggap istimewa. Tuh. Benar gak sih itu? Ya betul. Dalam Islam terdapat kepercayaan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Setelah turun dia naik lagi nggak? Artinya gini, Bun. Artinya ketika seseorang itu bertahajud di sepertiga malam, itu Tuhan itu mendengarkan apa yang Tahajud kita jam minta. berapa? Tahajud itu dari jam berapa? Tahajud dari jam 12 ke bawah, dini hari. Oke. Dari Kalau jam 2 kalau sepertiga malam itu jam 2, jam 3 itu, Bun. Yang penting itu tidak sebelum sholat subuh. Gitu. berarti bukan jam 12 ya? Ke bawah jam 12, yang penting yang dikatakan orang bertahajud itu ketika seseorang itu tertidur lalu bangun dari lebih dari jam 12, itu termasuk orang yang bertahajud gitu. Nah, ini katanya benar Tuhan itu turun ke langit dunia. Kalau masalah turun atau tidaknya itu wallahu a'lam, itu hanya Tuhan yang tahu. Yang penting ketika seseorang itu bertahajud, Allah itu mendengarkan apa yang kita minta. Oke. Kalau dia dikatakan turun nih ya, kalau dia dikatakan turun ke langit dunia. Jadi kalau ada 10 orang yang tahajud, cemana itu, Bang? Turun ke langit. Iya, ini kan misal ada yang jam 10 nih ya, jam 2 nih, sholat kan, dia turun kan katamu tadi kan, set, naik dia, habis itu naik, terus Itu kan tiba-tiba 2:30 ada lagi, turun lagi nggak sih? Cemana maksudnya? Itu kan dari bahasanya turun itu. Turun nungguin semua orang gitu, gimana? Kalau bahasa saya itu Tuhan akan mengabulkan, akan mendengarkan ketika seseorang itu bersejadah ataupun bertahajud kepada Sang Penciptanya. Oke, kita dengarkan lagi. Waktu yang mustajab diterima untuk berdoa. Elaborasi. Dengar ya. 1. Turunnya Allah. Kepercayaan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Allah SWT turun setiap malam ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Artinya dalam bahasa pengertian dalam bahasa hadis itu maksudnya penafsirannya itu ketika seseorang itu sholat bertahajud, itu Allah itu cuma mendengarkan dan mengabulkan permintaan seseorang ketika sholat tahajud gitu. Secara penafsirannya itu kan dalam segi bahasa itu bisa diartikan dalam penafsirannya secara bahasa itu. Jadi ini maksudnya Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ini tidak berkompeten, nggak lebih berkompeten dari kamu gitu. Bukan tidak berkompeten.
menafsirnya Tidak gitu. betul. Karena kan tadi dikatakan gini ya. Itu kan sebagai pegangan bagi umat Islam. Mm-mm. Itu kan dalam segi bahasanya saja itu Hmm. bisa ditafsirkan dalam artian Allah itu mengabulkan seseorang ketika seseorang itu sholat di tengah malam ataupun bertahajud. Jadi Itu kan ini kata kamu menurut tadi apa? penafsiran saya. Mengabulkan doanya gitu kan. Iya. Berarti kalau nggak tahajud nggak dikabulin kah doanya atau gimana? Lebih afdal gitu, Bun. Bukannya tidak diterima sih ketika seseorang itu bangun tengah Saya nggak malam. nanya diterima, dikabulkan. Ini kan tadi kan penjelasan kamu adalah bukan Tuhannya turun gitu secara letterlek gitu kan. Maksud kamu adalah doanya dikabulkan kan gitu tadi kan jawabanmu kan. Iya. Jadi kalau tidak pas di sepertiga malam yang berdoa, ini tidak dikabulkan atau gimana gitu? Maksudnya ini kan lebih afdal, lebih utama. Iya, lebih Ketimbang- utama. Berarti ketimbang- ada waktu-waktu tertentu yang nggak utama gitu. Berarti dia kayak mendegradasi waktu itu gitu. Jadi ada puncaknya gitu. Atau gimana? Itu Jadi kan kalau nggak di jamnya itu nggak lebih abdol gitu. Lalu bagaimana dengan orang yang sambil sholat berdoa? Mungkin dia sholat maghrib, mungkin dia sholat subuh, mungkin dia sholat duha. Apakah ini tidak abdol? memang itu semuanya juga afdal, Bu, apalagi ini sholat duha dan tahajud. Tapi kan itu kan lebih afdalnya ketika seseorang sebagai orang muslim itu untuk meminta kepada sang penciptanya itu di sepertiga malam itu lebih afdalnya, itu Abdol itu apa sih? lebih utama. Ya, berarti ada waktu-waktu yang tidak utama kan? Ada waktu-waktu yang tertentu ketika seseorang itu bertaubat ataupun minta sesuatu, insya Allah. Berarti dalam waktu Tuhanmu ada yang utama dan ada yang tidak utama gitu. Ya tidak sih. Lah, itu jawabanmu loh. Kata kamu ada waktu yang utama. Berarti Allah itu ada waktu-waktu utamanya, ada yang nggak utamanya. Kan itu konsekuensinya kan? Gimana? Nyengir-nyengir, bukan Itu kan sepengetahuan saya itu, Bun. Sepengetahuan saya waktu saya itu masih belajar. Itu. Artinya ketika seseorang itu bangun di sepertiga malam itu, insya Allah doa kita akan dikabulkan. Gitu saja. Kak, kalau menurut di Kristen itu bagaimana tuh? Apakah ada juga sama dengan doa di sepertiga malam atau gimana itu, Bu? Ceritanya. nggak ada doa di sepertiga malam. Setiap detik, setiap saat kamu berdoa, Tuhan itu ada. Iya. Karena Tuhan saya itu ada di setiap waktu. Iya sama sih, Bun. Kan? Kalau aku ngasih jawaban pasti ditiru. Kan gini, aku makanya males aku kalau ngejawab duluan. Sama. Kau nyontek aja kerjamu. Bun. Entahlah, sama. Tadi ceritamu ada yang utama, ada yang nggak utama. Tiba-tiba aku ngasih jawaban sama. Berarti dalam artian ketika seseorang itu minta di dalam WC itu juga didengarkan juga oleh Tuhan. Berarti kalau ada lah yang jatuh ya, ibu-ibu jatuh ya kan di kamar mandi, ya kan, set, ya kan, yang lumpuh apa, terus dia minta tolong gitu, minta ampun, nggak didengarkan sama Tuhan begitu? Hah? Tuhan kami itu ada di segala tempat tanpa mengkontaminasi esensinya. Itu. Jadi di WC ada, dia memenuhi seluruh semesta ini dalam energinya.
tetapi dalam esensinya dia tidak terhampiri. Dalilnya 1 Timotius 6 ayat 16. Ya, masa iya kamu kira? Jadi kalau di toilet itu dia nggak ada? Gimana ceritanya? Bukannya maksud saya itu cuma Bunda, ketika seseorang itu minta di dalam WC gitu saja. Iya, cobalah Apakah kalau termasuk- misalnya ada nenek-nenek jatuh terjerembab, dia sempat-sempat deh, ya Allah tolonglah hamba. Terus maksud ngana? Hah? Kemana itu? Kok tega? Itu kan Terus gimana dengan orang yang dikubur hidup-hidup itu? Dimasukkan misalnya di dalam sepiteng, yang mendapatkan aniaya, terus tiba-tiba Tuhan mau mengabaikan, gimana ceritanya? Gimana itu? Ya kan? Pernahkah kau terpikir sampai sana, Mukidi? itu kan kalau keyakinan saya, Tuhan saya itu kan ketika seseorang itu meminta-minta ataupun berdoa di suatu tempat yang tempat itu tidak suci, maka hal tersebut, permintaan tersebut insya Allah tidak akan dikabulkan. Soalnya itu tempat-tempat yang kotor gitu saja, Bu. Jadi nggak Soalnya- dikabulkan. Kasihan kali lah nenek yang terjerembab di toilet yang muslim itu ya. Ya ampun. Makasih Bang ya. Akhirnya dengarkan ya, kalian kalau udah nenek-nenek udahlah, kalian jangan ke toilet lah. Takutnya nggak ada umur. Ya. Itu kan ini, Bun. Itu kan saya itu mengatakan sebuah insya Allah. Dalam artian itu kita pasrahkan kepada Sang Pencipta, apakah mau diterima atau tidaknya. Itu. Insya Allah. Itu kan cuma argumentasi saya doang itu. Ya, argumentasimu itu harus kau pertanggungjawabkan dengan data dong. Berarti kamu sedang berargumentasi dengan cara berasumsi kosong. Saya Kamu itu harus tidak sertakan memakai- data dan Saya logika. Karena kamu saya- tidak punya data, argumentasimu tidak berdata dan tidak berlogika. Logikanya di mana? Allah Maha Kasih. Tetapi ketika ada yang minta tolong, namun tidak di tempat suci, tidak dikabul. Kan? Kasihan loh. Di mana keadilannya? Tuh, coba kamu pikirkan, misalnya kau nanti udah tua ya kan, terus kau kepleset lah, licin lah toilet kau, terjengkang lah kau di WC itu ya kan, muka kau terusrokkan lah ke WC itu pas set gitu kan, terus kau minta tolong cemana nggak dikabulin, aduh, aku sih nggak tega. Cemana itu? Iya. Lah, di mana keadilannya untuk orang yang tua renta sepertimu, lumpuh, terus jelek mukanya pas ke toilet? Nggak suci. Kan? Iya, Bu. Kepikiran Iya, nggak? iya. Memang saya itu tidak mempunyai data-data yang betul. Logikanya Yang dulu loh, Bang. Logikanya nggak kena, ya kan? Data pun tak ada. Aduh, Abang, bukan maksudku begitu. Oh, gitu. Anti langsung. Ini kan saya itu masuk. Artinya saya itu masuk ke room Bunda ini kan saya itu cuma mau cari pengalaman, apakah sama ataupun tidak di dalam beribadah gitu. Pengalaman apa? Pengalaman ini masalah beribadahnya, Bun. Aduh, ini lihat ya. Yang menghina Tuhan ya, lahir di kandang kebo ini. Turun lek, kenapa dek? Kau khawatir dengan saudara seiman kau dari tadi ya? Wah. Nama kau ya, ramahmasjid.com ya. Itulah. Kalau kamu memang jago deh yang di bawah, jangan suruh orang turun mulai apa segala macam gitu ya. Kamu kalau jago naik aja. Ya, ada ini RT 6, kalau berani naik ya.
Dia nama akunnya dan gambar profilnya ini menghina gitu. Disuruh Kamu naik cuma aja, bisa Bun. di bawah, Dek. Nggak mau dia. Inilah penghujat, biasa penghujat. Penghujat dia dari tadi itu typingannya. Hah? Kau panas. Masih mending Pak Sadiman. Dia muslim yang mayoritas. Kalau kau muslim minoritas, kenapa? Karena kau radikal. Tengok gambaranmu itu. Ya. Inilah gambaran mayoritas tuh harusnya kayak gini. Kau tuh contoh. Nah, biar kau nggak malu-maluin sama imanmu. Kamu itu minoritas ya. Yang radikal itu minoritas di Indonesia. Bukan mayoritas kamu. Karena mayoritas orang muslim di Indonesia itu baik-baik. Bukan kayak kau. Ya. Udah, cabut kau dari sini. Kalau berani kau naik kau. Masih mending Pak Sadiman. Dia masih bisa berargumentasi walau dia tidak menyertakan fakta dan logika. Kamu cuman bisa mengkritik Pak Sadiman. Kau lebih rendah dari Pak Sadiman, Dek. Level kau di bawah. Tuh. Saya lebih menghargai Pak Sadiman. Ya. Kasih ceramah, Gitu. Bun. Nggak berani dia naik. Dia tuh cuman bisa menghujat iman saya. Tanpa bisa beradu argumen. Ini penghujat-penghujat klaster ini. Itu. Bapak ini aja mengucapkan salam masih ku jawab salamnya. Kalau dia ini, gue nggak yakin sih. Ditanya apa, nanti udah ngamuk-ngamuk dia ini ke atas. Nah, gitu. Ya, insaflah. Kamu ingat dulu berapa banyak ada golongan di dalam imanmu ya. Insaf ya. Sesama Kristen masih saling. Ini dia bilang, sesama Kristen masih silang pendapat mana Tuhan yang benar ya. Kamu benerin dulu, Dek. Kaca ke dirimu sendiri ya. Jangan. Kamu jadi 70 berapa golongan, insaflah. Nah, ya. Sul. Santai, Sul. Di sini bukan orang nggak berpengetahuan, Sul. Jadi kalau kamu bernarasi seperti itu, saya bisa balikkan ke kamu. Ya. Orang-orang yang di sini buka room di sini. Ini bukan orang-orang yang tidak tahu apapun. Ya. Jangan menganggap remeh room orang Kristen. Oke? Gitu. Thank you ya Pak Sadiman ya. Tuhan memberkati. Ya, Bun. Gitu. Ya. Kalian udah aku bilang. Di era digital sekarang ini, informasi itu sangat mudah didapat. Dan orang itu bisa belajar dengan cepat ya. Jadi kamu kalau mau bernarasi seperti itu ya. Maaf, oten terkhusus di room saya ya. Anda bisa cek track recordnya. Jangan sok-sokan menarasikan seolah-olah Oten begini-begini. Bang, kita itu udah sama-sama tahu bang. Lu lebaran itu ada yang duluan atau ada yang mundur sehari bang. Nih, kita nggak usah pakai dalil, pakai kalender aja bang. Nggak usah banyak gaya deh. Di sini, itu silang pendapat sayang. Itu nggak silang pendapat menurut kamu. Yang duluan puasa sama yang belakang. Prit, offset. Gitu ya. Udahlah, malas aku. Gak usah pura-pura nggak tahu Bang Jai. Silakan buka kameranya Anji. Halo, malam Kak. Ya, selamat malam. Silakan dibuka kameranya. Bentar. Aku sorry sambil tiduran ya Kak ya. Tapi biar tiduran masih agak ganteng juga, nggak biar sama Silakan sama dibuka Kak. kameranya. Silakan dibuka kameranya Anji. Ini sudah dibuka nih Kak. Belum. Bentar. Gimana Kak cara buka kameranya? Nih, saya undang buka udah. kameranya. Nah, udah. Oke. Pak JGI Iya. Islam atau Kristen?
Saya Islam, Kak. Oke. Ada yang mau Saya ditanya? iya, apa namanya, terkait waktu tahajud tadi itu, saya mungkin sedikit meluruskan dari Boleh, boleh. Mas siapa tadi itu. Jadi tahajud itu sebetulnya syaratnya dilaksanakan setelah setelah waktu sholat isya. Nah, syaratnya kedua harus didahului dengan tidur dulu. Jadi sholat tahajud tuh harus bangun tidur dulu, Kak. Waktunya dari setelah dia bangun tidur itu sampai waktu imsak ya. Waktu imsak tuh sebelum subuh. Itu waktunya. Nah, dari sepanjang waktu itu memang ada keutamaan waktu yang disebutkan itu sepertiga malam terakhir. Jadi kalau ditanya apakah waktu yang lain tidak afdol, sebenarnya jangan jangan diartikan seperti itu, Kak, karena setiap agama saya yakin ada Telepon masuk tuh kayaknya. kalau di Kristen itu kan ada jam-jam kanonik. Saya lupa jamnya jam berapa saja. Itu waktu saya di sekolah di Metodis dulu diajarin jam-jam itu waktu yang bagus untuk berdoa karena berkaitan dengan waktu kesengsaraan Yesus, kesengsaraan Tuhan. Kan kita nggak bisa mengartikan juga saat jam-jam itu Tuhan sedang sengsara kan, Kak, gitu loh. Tapi untuk memperingati waktu yang istimewa itu. Nah, terus tadi apa sih Pak itu jawabnya? Ya mungkin itu saya cuman meluruskan itu aja, Kak Agatha. Jadi supaya diketahui juga untuk teman-teman muslim yang mungkin juga baru tahu untuk masalah sholat tahajud itu. Ya kita sadar sih sesama muslim sendiri itu banyak yang belum paham tentang sholat tahajud, karena memang untuk melaksanakan sholat tahajud itu berat banget, tidak seenteng ketika diomongkan. Ngomongnya gampang, oh kita sholat tahajudnya, tapi pelaksanaannya susah. Yang belum pernah sholat tahajud mau mulai rutin tiap malam bisa berturut-turut 3 hari aja udah termasuk bagus gitu loh. Gitu. Mungkin itu Kak Agatha, teman-teman yang lain ya. Oke. Terima kasih banyak atas Salam toleransi. Untuk teman-teman yang di bawah juga saya sarankan nggak usah lah caci maki, saling menghujat. Kita lucu-lucuan aja. Saya ngelihat Kak Agatha nih ketawa-ketawa aja saya. Ketawa-ketawa lumayan buat hiburan. Ya jangan dinodai dengan menghujat ini, menghujat itu. Dalam Islam sendiri kita itu dilarang menghujat agama orang lain, apalagi menghujat Tuhannya. Karena apa? Karena kalau kita menghujat, kita juga akan dibalasnya dihujat juga. Jadi yang asik-asik aja lah. Gitu. Mungkin itu ya, teman-teman semua. Makasih Kak Agatha, selamat malam. Sehat selalu. Ya, salam sehat toleransi. Ya. Izin turun ya. Nah, Tuhan berkati Pak An. Amin. Pak, kamu kayak menarasikan sesuatu itu. Tahajud spesial, Cuk. Kenapa kamu keberatan dengan temanmu? Iya, kayak tahajud itu harus memiliki syarat segala macam. Nggak ada syarat tahajud.
Kenapa nggak ada syarat? Enggak ada. Loh, ini gimana nih maksudnya? Abang yang tadi itu sudah benar. Kamu mau menyalahkan abang yang tadi, Bang Aan? Iya, namanya sholat tahajud, ya sholat sepertiga malam, apalagi. Enggak Iya, ada itu syaratnya. ada syaratnya tadi kata abang itu. Sebelum Ya harus bangun tidur, harus dulu. apa, enggak ada syaratnya. Loh, Itu syarat namanya, harus bangun tidur, harus apa. kamu punya dasar ayatnya ini? Itu ada di hadis itu. Ada yang bagi yang terjaga, ada yang bangun tidur. Ada yang terjaga? Kamu bisa keluarkan ininya, datanya yang mengatakan seperti tadi atau yang mendukung argumentasimu di hadis mana mungkin? Intinya sholat tahajud itu sepertiga malam. Kalau nggak sepertiga malam bukan tahajud. Berarti itu syarat dong. Bukan syarat, karena itu Bisa itu nggak sepertiga kalau malam. tidak di sepertiga malam dikatakan tahajud? Misal jam 11 malam. Nggak usah pakai tahajud itu sepertiga udah malam aja, sholat sepertiga malam. Itu udah syarat. Jadi kalau kamu Itu nama mengatakan lain dari tahajud sepertiga tidak malam, Bun. pakai syarat, kamu baru menyatakan syarat tadi. Gimana? Boleh nggak disebut Bukan. tahajud? Itu nama Bisa lain nggak? dari sepertiga Sekarang malam. saya tanya kamu, kalau kamu bilang tahajud tidak bersyarat, bisa nggak tahajud dilakukan pukul 11 malam? Bisa. Oke, bisa nggak tahajud dilakukan jam 6 maghrib? Nggak bisa, bukan tahajud namanya. Berarti udah syarat dong itu. Kalau nggak mau pakai tahajud, ya pakai sepertiga malam. Oke, bisa nggak jam 8 malam? Namanya sepertiga malam nggak bisa. Ya, berarti itu udah syarat. Kalau tidak bisa, berarti itu ada syarat dan ketentuan. Kamu ngerti nggak? Bunda yang Sudah ngerti menyebutkan atau enggak? syarat. Kalau nggak pakai tahajud, ya pakai sepertiga malam. Sholat sepertiga malam. Jadi kalau sholat tahajud itu ada syaratnya atau tidak? Namanya sepertiga malam, Bun. Saya tanya, sholat tahajud itu ada syaratnya tidak? Nggak ada. Boleh dong, jam 8 malam. Ya bukan tahajud namanya. Berarti ada syarat di situ, ada ketentuan. Alah, Tidak boleh sholat dibawa sepertiga dari jam. malam namanya sholat tahajud. Oke, kata kamu tidak ada syarat. Kenapa di jam itu tidak boleh dilakukan? Bun, gini, sepertiga malam itu kalau nggak pakai sepertiga malam, orang Islam namanya tahajud, Bu. Itu, kamu silakan googling itu Pak Aan, typing. Googling aja apakah tahajud harus dilakukan setelah tidur. Aku sependapat dengan Pak Aan. Karena aku tahu ini. Tapi kamu, Gimana? aku sependapat dengan Pak Aan yang tadi karena aku tahu. Dan aku pernah melakukan. Tapi yang kamu katakan tadi, kamu tidak mengerti apapun. Ya, Nggak harus tidur dulu tahajud itu. Waktunya sepertiga malam, sholat sepertiga malam. Orang Islam menambah sepertiga malam itu tahajud namanya. Itu iya. Sepertiga malam itu harus jam berapa? berarti Bunda nggak tahu sepertiga malam. Berarti kamu tidak mengerti apa yang namanya syarat. Kalau tidak di jam itu bukan tahajud namanya. Tadi saya bilang kalau jam 8 bisa nggak? Itu sholat isya. Namanya tidak dikatakan sholat tahajud. Kenapa? Syaratnya itu. Makanya kalau kamu berstatement tahajud tidak pakai syarat, kamu nggak ngerti bahasa Indonesia. Bun, Ya. orang yang lupa Kalau sholat isya. dikatakan jam 8 tidak boleh, berarti itu persyaratan, itu ketentuan. Kamu ngerti nggak sih arti syarat dan Oke, ketentuan? naikin paan tadi. Naikin tadi. Kamu nggak usah dinaikin paham karena saya mengerti, kamu yang nggak ngerti. Saya paham. Gitu ya, kamu yang nggak ngerti. Dia tidak bisa membedakan mana sholat malam, mana sholat tahajud. Ya, tada kiri, kanan semua kau. Jadi kau langgar.
Itu. Ini udah jelas kok. Nih, coba silakan Pak Aan. Ya. Saya sependapat karena saya pun pernah belajar ini. Gitu. Nih. Ya, Coba halo, Pak Pan. Aan diluruskan dia Pak Aan. Karena saya setuju Pak Aan karena dia ada data. Nggak gini, sholat tahajud itu bukan artinya sholat sepertiga malam. Sholat tahajud itu kata lainnya adalah sholat lail atau sholat malam. Nah, tidak harus sepertiga malam, tidak harus jam 2, jam 3. Tapi keutamaan waktu sholat lail atau sholat tahajud itu memang jam 2, jam 3 malam. Itu keutamaan, bukan harus dilakukan seperti itu. Kadang-kadang kami di pesantrennya Kiai Ustadz Abdul Somad atau di Adi Hidayat itu kami sholat lail tuh ada yang jam 11, ada yang jam 11, ada yang jam 2 mulainya. Tidur dulu, kami habis Isya itu kami tidur dulu. Nanti kalau ada yang bangun jam 10, jam 11 sholat lail, tidur lagi. Nanti ikut sholat lagi yang jam 2, jam 3 karena sholat malamnya itu dilakukan sepanjang malam sampai menjelang subuh gitu loh. Tapi keutamaannya memang sepertiga malam terakhir itu antara jam 2 Kalau jam... sholat isya bang, sholat isya sholat apa? Sholat Ya, malam setelah atau sholat pagi? isya, kita sholat isya sesuai azan itu. Sholat Habis azan isya kita itu sholat termasuk isya sholat jam malam 4. atau gimana? Gimana? Sholat malam itu, sholat isya itu termasuk sholat malam atau gimana? Oh tidak, beda. Sholat isya itu sholat wajib, Mas. Kalau sholat malam itu sholat sunnah. Batas waktu isya sampai jam berapa? Sampai, kalau batas waktu isya itu sampai menjelang subuh, Mas. Batas waktunya. Tapi Kalau sholat duha, Mas mau ngomongin waktu sholat sunnah atau sholat wajib ini? sholat malam kan ada beberapa sholat malam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana sholat malam yang wajib, Mas? Sholat isya. Nah, itu bukan sholat malam namanya. Itu sholat isya aja, nggak bisa disebut sholat malam. Sholat Waktu malam isya itu itu kapan? bahasa Arabnya itu sholat lail, Mas. Itu artinya tahajud itu sholat malam. Jadi coba Mas googling apakah sholat isya itu sama dengan sholat malam, apakah sama dengan sholat lail? Ya beda, karena sholat malam, sholat lail itu adalah sholat sunnah. Kalau sholat isya itu sholat wajib, Mas. Iya, saya tahu sholat isya itu sholat wajib, tapi dilaksanakan pada kapan hari itu Ya maksudnya. memang malam, tapi kan nggak ada orang nyebut sholat isya itu sholat malam. Ya kan? Gitu. Nanti sholat subuh jadi sholat pagi dong. Nanti kalau ada yang bilang sholat pagi, terus apa bedanya sama sholat duha? Duha kan pagi Beda. juga. Ayo. Maghrib itu beda sama dengan subuh. Kalau pagi kan duha. Nah, Gimana sih? subuh itu ya udah pagi juga, udah lewat waktu suruk itu. Ya subuh ya subuh. Gitu, Mas. Jadi ya Kalau maghrib malam gitu. maghrib itu dilakukan malam karena sudah ada pergantian dari matahari tenggelam, sudah terbit bulan. Itu udah jatuhnya malam, udah kalau dalam Islam udah ganti hari malah, Mas. Gitu. Maghrib itu terbenamnya matahari, mulai terbenam dia senja. Kita tanya dulu ya sama Tadakiri. Sama Kamu dengan tahu nggak subuh. arti tahajud apa sih Tadakiri? Kamu tahu nggak? Hmm? Kamu tahu nggak arti tahajud itu apa Tadakiri? Munajat.
Apaan lu? Nggak ngerti apa kamu. Aduh. Inilah Tunggu aku inilah tanya. kalau Dia jangan-jangan nggak kadang-kadang Islam ini. kadang-kadang tuh gini. Ah. Jadi forum-forum begini nih kalau kita naik, sebelum naik udah bawaannya emosi aja udah jadi susah. Iya, tada kiri kamu Muslim nggak nih? Ya Muslim gua. Agama Islam. Ya. Ini kamu kenapa pemahamannya lain? Saya sih paham banget yang dikatakan Pan ya, karena arti tahajud aja kamu salah. Tahajud itu artinya Tahajud melawan itu. tidur. Melawan Apa? tidur. Makanya saya setuju ketika Pan bilang syaratnya itu ya harus tidur dulu sebelumnya. Oh, kamu nggak paham. Nggak harus tidur dulu kalau tahajud, Mbak. Dia aja bahkan tadi nggak tahu mana sholat wajib dengan sholat yang namanya sunnah. Kamu tahu nggak sholat wajib ada berapa? Jangan-jangan nggak tahu nih tada kiri nih. Ya ada 5. Nah, itu argumentasi sholat Pak Aan tadi benar. Kamu nih, aduh. Kalau sholat Id wajib nggak? Ya iyalah, kau mau lebaran kau gimana kan? Wajib atau enggak katanya? Sholat Id Bukan itu, sholat wajib itu. sholat Id itu sunnah yang dikuatkan, Mas. Sholat wajib itu cuma 5. Terus kamu tanya sholat Id wajib nggak? Ya nggak masuk lah logikanya. Sholat Id itu sholat sunnah yang dikuatkan. Namanya sunnah muakkad. Tadi aja dia udah menjawab Pak, sholat wajib itu ada 5, itu yang 5 waktu itu. Terus kamu nanya sholat id, dari ke 5 waktu itu nggak ada namanya sholat id Bang. Logikanya aja itu mah. Aduh Bang, tada kiri kanan semua ini Bang. Kalau sholat Jumat, Sholat Jumat kan wajib, Mas, untuk menggantikan sholat zuhur. Jadi kalau sudah sholat Jumat itu Nggak, gugur zuhur lagi. sholat zuhurnya. Jadi Tapi ada kalau berapa yang tidak wajib? bisa melaksanakan sholat Jumat tetap wajib sholat zuhur. Gitu. ya gitu maksud saya. Jadi nggak 5 doang. Ya tetap 5, Mas. Kalau hari Jumat sampean sholat Jumat ya tetap 5 waktunya Jumat. Hari Jumat itu sampean sholat 5 kali. Ya ampun. Mungkin nggak tada kiri? Apa Tada terus kiri. jadi 6? Coba Apa tada jadi kiri. 6 sholatnya? Sholat zuhur sama sholat Jumat. Nah, tada kiri. Aku curiga kamu ini jangan-jangan abis sholat Jumat sholat zuhur ini. Curiga aku ini. Iya, pengganti. Nah, kamu udah Kan tadi gini, dijelasin yang Pak. wajib yang kita ketahui selain dari hari Jumat kan nggak cuma 5 Kan katanya. tadi wajib. udah dibilang Sholat pengganti dari duhur. Kok kamu ini? Tada Jumat. kiri. Kan beda namanya. Ada sholat zuhur beda dengan sholat Jumat kan gitu. Cuman pengganti kan. Kalau sholat Jumat ya dengar ceramah dulu. Nah, lari kamu kemana-mana. Pak Agatha, Ya, coba kita taruhan berdua yuk. ayo. Tada kiri ini Islam apa oten? Coba tanya. Tada kiri. Jangan oten dia. Enggak, ini udah lama di roomku, bukan notennya Marni Islam. Dia udah lama, udah kenal aku lama, dia sering di sini. Tapi dia memang pemahamannya agak nyelesai. Bang, berapa lama di pondok? Jawab Saya dulu nggak itu. pernah mondok, Mas. Saya Oh, nggak pernah sama. mondok. Tadi katanya sama Ustadz Somad. Loh, apakah kalau kita ikut pengajian mereka harus kita mondok, Mas? Tadi katanya apa? Di pondok. Loh, saya nggak bilang di pondok. Saya kalau acara pengajian di tempat beliau itu seperti itu. Biasanya kan kita kalau pengajian itu kan kita nginep, Mas, di masjid itu. Sekalian sholat malam berjamaah, sholat lail berjamaah sampai subuh itu. Ya habis sholat isya tadarus. Habis tadarus tidur kan. Ya, ada yang tadarus, ada yang tidur. Bebas aja. Nggak jalan-jalan cari yang nggak gelap. Ya, Ini lagi nih ya, tada kiri kamu agama Islam atau bukan? Islam. Islam dia apaan? iya.
Ya, Kamu alhamdulillah. kamu harus banyak-banyak belajar dari Pak Aan ya, Tadakiri ya. Itu. Kamu malah membantah Pak Aan tadi. Pak Aan lagi di atas, dia di bawah, typingnya begitu. Ternyata. Iya, kata Pak An itu bahwa tahajud itu harus tidur dulu itu katanya. Ya memang sholat tahajud itu diutamakan tidur dulu, Mas. Itu udah memang aturannya begitu. Apakah boleh dilakukan kalau belum tidur? Boleh, tapi tidak menjadi sesuatu yang utama. Sama kayak kita nanya, kalau kita bilang sholat jamaah pahalanya sekian derajat, kalau sholat sendiri pahalanya 1. Lah, apakah kita sholat itu harus berjamaah terus? Ya enggak, cuman kalau berjamaah kita dapat keutamaan. Tujuan Gitu. Pak An sholat tahajud apa? Ya macam-macam, Mas, tujuan sholat tahajud. Kita punya hajat apa? Tujuan orang sholat tahajud itu yang namanya sunnah, itu beda orang beda, Mas. Nggak bisa diseragamkan. Ada yang mungkin pengen dekat dengan jodoh, atau pengen rezekinya lancar, atau pengen apa gitu, terserah. Atau Jadi mau sholat tahajud ujian, itu sholat hajat lulus. juga ya. Kenapa? Sholat tahajud itu sholat hajat juga. Bisa jadi, Mas. Bisa jadi. Tujuan doanya apa? Tujuan doanya apa? Cuman kalau sholat hajat itu bisa dilakukan waktu siang, gitu loh. Bilang si Tadakiri ini katanya Oten nyamar. Tadakiri emang lu Oten? Apa sih? Siapa itu? Yang di bawah ini karena kamu ngeyel. Kamu bukan rasa Ya. Islam. Enggak apa-apa, Kak Agatha, karena memang ya Kak Agatha sendiri kan tahu, teman-teman yang lain juga tahu. Islam sendiri itu kan banyak alirannya ya, banyak pemahaman. Betul. Untuk masalah kunut aja sebenarnya Ya. kalau pimpinan Muhammadiyah dengan NU itu udah sepakat tidak mempermasalahkan apa kunut. Tapi yang di bawah ini masih ribut aja, pakai kunut enggak? Kamu ini sholat pakai kunut nggak gitu? Kalau nggak kunut kamu bukan rombonganku, nggak? Masih seperti itu. Ya kita maklumin lah, karena kan apa namanya, sebagian teman-teman ini masih banyak yang belajar Islam itu, walaupun yang bilangnya dari pondok ya, masih banyak yang belajar Islam itu sepotong-sepotong dari TikTok, dari YouTube, penggalan-penggalan seperti itu. Potongan-potongan ceramah gitu kan, masih banyak yang seperti itu. Makanya apa namanya, pemahamannya itu masih banyak yang harus diperbaikin. Siap-siapaan. Ya, jadi lulusan pesantren tidak menjamin mereka lebih paham dari yang tidak pesantren ya, Pak ya? Enggak juga, karena apa namanya, paham atau tidak paham itu kan ukurannya pada amalnya. Kalau dia bisa mengamalkan, berarti dia paham apa yang dia pelajarin. Kalau dia tidak bisa apa namanya, mengamalkan, ya berarti ya dia belum paham. Dia tahu tapi tidak paham. Gitu. Oke. Makanya stop ya, masuk pondok itu diasumsikan yang paling paham agama. Makanya tadi dia nanya kan, Bapak ini lulusan pondok berapa lama gitu ya. Langsung menjudge dengan nada seperti itu ya Pak ya. Makanya saya tuh ya saran lah teman-teman, kalau mau apa namanya, mau live bareng gini kan, mau apa nih istilahnya apa? Kalau bareng-bareng gini? Diskusi lah ya, komang. Iya, komal gitu, itu kita inilah, kita cari apa yang perlu kita ketahui, karena mau Islam, mau Kristen, mau Yahudi, itu kan sama-sama agama samawi. Kalau dalam Islam itu agama yang turun dari Tuhan. Jadi sebetulnya akarnya itu sama, gitu loh. Nah,
kalau mau tahu apa yang membedakannya, nah itu bisa didiskusikan. Yang membedakannya itu apa, tapi tidak perlu terus otot-ototan. Aku yang benar, kamu salah. Masalah benar salah itu cukup di hati aja. Kita yakinin. Saya yakin agama yang benar itu Islam, gitu loh. Tapi saya nggak mau mengatakan agamamu salah, gitu. Cukup buat saya sendiri. Cukup buat saya sendiri. Atau saya mengatakan agama saya benar itu untuk sesama muslim aja gitu loh. Atau kalau memang ada teman-teman agama lain yang ingin memperdalam, betul-betul memperdalam, ayo kita perdalam dengan cara yang santun gitu. Siap. Mbak Uni Yang di penting pacar bawa gini dari tadi ngapain sih, sakit gigi ya? yang penting bawa referensi gitu ya Pak An ya. Nyimak. Saya kan nggak paham, jadi saya nyimak aja. Iya. Mikir gitu loh. Iya, ya maksudnya kalau diskusi gitu kan enak, nggak usah saling menghujat yang apa namanya, yang nggak paham akhirnya marah-marah, ini ikut mencaci gitu kan, sayang gitu loh, sayang kuotanya. Betul. Kadang-kadang beli kuota aja masih pada ngutang dipakai untuk hal-hal yang begitu itu kan. Gitu. Thank you ya supportnya, thank you untuk teman-teman Kristen, teman-teman Katolik, teman-teman Protestan, teman-teman Islam juga ada yang beberapa support saya. Terima kasih, sehat-sehat buat kita semua ya.